Sri Mulyani dikabarkan akan menjadi Menteri Keuangan di pemerintahan Prabowo Gibran setelah kemarin dirinya mendatangi Kertanegara kediaman Prabowo terkait pemanggilan calon menteri. Padahal di beberapa kesempatan dirinya telah memberi sinyal tidak akan menjadi Menteri Keuangan kembali. Lantas apakah ini menjadi angin segar bagi investor dan apa sebenarnya yang mendasari kemungkinan Sri Mulyani kembali jadi Menteri Keuangan? Untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual Ekonom Indef Eko Listianto. Selamat pagi Mas Eko, bagaimana kabar Anda? Selamat pagi Mbak Megi, Alhamdulillah kabar baik. Kabar baik ya Mas Eko. Nah ini ingin saya tanyakan juga apakah ini juga sebagai kabar baik, apakah kembalinya Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan dapat dipandang sebagai sinyal positif bagi investor baik domestik maupun internasional dan bagaimana pengaruhnya terhadap sentimen pasar? Ya baik ya kalau misalkan Bu Sri Mulyani ya kembali menduduki sebagai Menteri Keuangan ya mungkin secara umum menurut saya itu tidak mengejutkan ya karena dengan katakanlah eh, profil beliau ya sudah pernah menjadi Menteri di era Pak SBY dan kemudian di era Pak Jokowi juga lanjut ya sejak 2016 bahkan begitu. Nah, narasi Pak Prabowo itu kan melanjutkan begitu dan kemudian ya kalau kita lihat komposisi menteri yang katakanlah kemarin mulai dipanggil ya calon-calonnya ini kan sebagian juga memang dari kabinet lama ya orang-orang yang pernah mengisi di kabinet Pak Jokowi begitu. Nah, apakah optimis atau pesimis ya sebetulnya kalau menurut saya sih lebih arahnya adalah sepertinya gitu ya Pak Prabowo ingin membangun gambaran stabilitas begitu ya. Jadi dengan masuknya Bu Sri Mulyani ya tetap menduduki sebagai Menteri Keuangan itu mungkin diharapkan tidak terlalu banyak gejolak gitu ya dalam konteks ekspektasi terhadap kabinet khususnya di ekonomi karena di luar konteks ekonomi Pak Prabowo juga sering menyampaikan soal isu ini ya situasi ekonomi global yang kurang mendukung begitu ya geopolitik yang panas dan lain-lain dan itu mungkin jawaban hadirnya Bu Sri Mulyani itu dibutuhkan untuk mengisi faktor stabilitas bagi investor ya bagi kepercayaan pasar dan optimisme begitu. Sungguh pun mungkin juga dalam konteks eh, cita-cita beliau ya untuk akseleratif ya tumbuh 8% itu mungkin juga menjadi pertanyaan besar karena selama Bu Sri Mulyani jadi menteri baik di era Pak SBY maupun di era Pak Jokowi belum pernah ya tercapai pertumbuhan ekonomi sebesar itu gitu ya. Bahkan untuk bicara 7% pun juga mungkin hanya sekali tapi itu kan karena kemarin ada faktor COVID ya pernah tumbuh 7% itu gitu. Tapi di luar itu sebetulnya ya capaiannya sekitar antara 5 sampai 6% kan begitu. Kira-kira begitu Mbak Megi. Baik, Mas Eko. Menurut Anda apa sebenarnya yang mendasari Prabowo menarik kembali Sri Mulyani jadi Menteri Keuangan? Karena memang padahal ya kita juga mendengar keduanya ini sering dianggap berbeda pandangan terkait dengan kebijakan fiskal. Iya, saya rasa memang kata terakhir Mbak Megi tadi penting ya, aspek fiskal begitu. Jadi kalau saya baca Asta Cita gitu ya, ini akan sangat heavy pada aspek-aspek belanja begitu, belanja yang memerlukan katakanlah ya ini belanja yang kira-kira impact-nya itu tidak langsung begitu ya. Jadi misalkan terhadap sumber daya manusia begitu ya, terus kemudian juga pendidikan, kesehatan dan lain-lain yang impact-nya jangka panjang dan ini kan butuh strategi ya dari sisi duitnya dari mana kira-kira gitu. Nah, sisi penerimaan itu menjadi penting gitu. Nah, tentu dengan konteks demikian ya strategi Astagfirullah yang demikian pasti dibutuhkan orang yang berpengalaman begitu. Eh, Bu Sri Mulyani mungkin salah satu jawaban ya menurut Pak Prabowo begitu untuk bisa mengawal anggaran ini atau fiskal ini ke depan begitu. Namun demikian ya kita juga melihat sisi optimisme Pak Prabowo untuk mencapai pertumbuhan lebih tinggi bahkan ya dari 7% ya harapannya itu bisa direalisasi gitu. Nah cuma mungkin ini butuh kira-kira ya kementerian-kementerian lain yang bisa katakanlah lebih berperan sebagai akseleran gitu ya. Kalau saya lihat Bu Sri Mulyani kan kecenderungannya beliau mampu untuk mengendalikan situasi-situasi ketika ekonomi itu turun ya tidak stabil begitu tuh prostability-nya itu kelihatan banget ya. Seperti misalkan penanganan pandemi kita tidak terlalu turun dalam ya pertumbuhan ekonomi kita hanya -2% pada saat
pandemi ya, negara-negara lain jatuh lebih dalam begitu. Tapi begitu mau akselerasi juga ternyata sampai hari ini tidak mampu juga ya, hanya tumbuh 5%-an. Nah, itu mungkin diharapkan dari kabinet pengampu di sektor real mungkin yang akan bisa memberi jawaban untuk bisa tumbuh lebih tinggi lagi begitu. Baik, Mas Eko. Tentunya tantangan selain pandemi ini masih banyak lagi, apalagi sekarang juga terjadi perang begitu ya antar negara. Nah, di tengah tantangan ekonomi global, sektor mana yang perlu menjadi fokus utama Sri Mulyani ke depannya dan apa saja yang perlu diperbaiki dalam struktur fiskal ataupun kebijakan yang ada? Ya, saya rasa tentu nanti penguatan pada aspek industri itu menjadi jawaban ya, bahkan mungkin ya sangat jawaban yang sangat inti begitu terhadap bagaimana kita akan melihat ekonomi kita 5 tahun mendatang begitu. Kalau industri nggak dibenahi, saya rasa kok sulit gitu ya kita mewujudkan realisasi yang lain gitu. Target-target yang katakanlah lebih tinggi dari capaian Pak Jokowi itu jawabannya ada di industri. Nah, sekarang bagaimana Menteri Keuangan bisa meramu ya kebijakan fiskal yang katakanlah bisa pro terhadap dunia industri dalam negeri kita begitu. Kan ini tantangannya tidak ringan karena negara lain juga mencoba untuk tetap masuk ya menjadikan Indonesia sebagai pasar begitu. Tidak salah gitu ya, tetapi kita juga harus memanfaatkan produksi dalam negeri kita gitu ya, memastikan industri tumbuh. Kalau industri tumbuh dengan kebijakan fiskal yang sangat support terhadap industri, saya rasa kok ada harapan begitu untuk kita bisa tumbuh lebih baik ya. Mungkin ya 8% itu butuh hal-hal lain, tapi at least bisa lebih baik dari era Pak Jokowi begitu. Tapi memang kalau kita lihat tantangannya juga banyak karena industri sekarang dalam posisi penurunan juga begitu. Baik, pertumbuhan 8% ini akan menjadi target dan apa saja area kebijakan yang paling mungkin menjadi sumber perdebatan antara Prabowo dan juga Sri Mulyani. Misalnya ya Pak Mas Eko terkait dengan pengelolaan utang ataupun subsidi. Ya, mudah-mudahan suara saya terdengar ya. Jadi gini, saya pernah menyatakan ya bahwa butuh Menteri Keuangan yang bisa bilang tidak gitu ya kira-kira kepada Presiden. Itu maksudnya adalah ya namanya Presiden ya, ini kan kekuasaan politik gitu ya, pengennya semuanya bisa dilakukan, tapi constraint-nya itu atau batasannya itu ada di anggaran ya, yang tahun depan dan beberapa tahun ke depan itu pembayaran bunga utang meningkat ya cukup besar sekali gitu ya, hampir 800-an triliun itu untuk beberapa tahun ke depan. Nah, sehingga ruang fiskal kita terbatas ya. Bu Sri Mulyani sangat paham itu gitu ya, karena kan beliau lama di pemerintahan sehingga ya kita butuh sumber-sumber penerimaan yang lain yang tidak konvensional. Konvensional maksud saya adalah hanya mengandalkan SBN begitu yang seperti dilakukan katakanlah di dalam periode ini begitu ya. Nah, itu yang harus quote and quote dihindari kira-kira begitu ya. Nah, mungkin aspek-aspek seperti yang juga sering diwacanakan ya bagaimana menggali pajak-pajak dari ini ya ekstraktif sumber daya alam, terus kemudian dari katakanlah perbaikan regulasi gitu ya dengan digitalisasi, kemudian juga memastikan ya bahwa tidak terjadi katakanlah transfer pricing dan lain-lain ya atau penghindaran pajak itu dilakukan begitu dengan katakanlah ya aspek reputasi yang dimiliki Bu Sri Mulyani, saya rasa kok itu bisa menjadi salah satu jalan keluar ya. Jadi jangan buru-buru kemudian kita menggenjot lagi atau menambah lagi utang kita begitu, karena desain defisit tahun depan aja itu sudah 2,5% begitu ya dari PDB begitu. Saya rasa di konteks itu sih, jadi bagaimana tetap bisa menjawab kebutuhan dari budget ya dari belanja, tapi tidak kemudian dengan apa ya istilahnya ya dengan cara-cara lama ya, yaitu dengan menambah defisit begitu. Saya rasa harusnya ada cara lain ya, perbaikan tata kelola itu, penegakan hukum itu menjadi salah satu menurut saya solusi begitu. Baik Mas Eko, saya garis bawahi ini Menteri Keuangan Sri Mulyani adalah salah satu menteri yang berani menyampaikan tidak begitu ya ke Presiden dan juga Presiden terpilih. Harapannya begitu, Mbak. Baik, terima kasih Mas Eko sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Bisnis dan Referensi. Ya, sama-sama.